RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Dokter Eka. Selamat siang para pendengar RRI Pro 1 Jogja dan mitra kesehatan RDC Sleman semuanya. Ya, apa kabar ini dokter? Baik ya, sehat? Baik. Baik ya. Nah ini kali ini tentang cegah hepatitis dengan vaksinasi. Sebenarnya tadi waktu saya lihat judulnya agak kaget juga, ternyata untuk orang dewasa apakah memang belum telat untuk melakukan vaksinasi hepatitis begitu? Ini dokter, karena kaitannya dengan hepatitis kemudian vaksinasi gitu ya. Ini silakan mungkin bisa dijelaskan dulu cegah hepatitis dengan vaksinasi ini dok. Oh ya, mungkin dari hepatitisnya dulu ya, kan ini kan sebenarnya dalam rangka kemarin tanggal 28 Juli kan World Hepatitis Day ya, dimana WHO itu mencanangkan kita itu bebas hepatitis tahun 2030. Kenapa? Karena hepatitis masih menjadi penyakit yang cukup serius di dunia. Di global aja 354 juta orang itu hidup dengan hepatitis dan 1,1 juta orang per tahun itu meninggal karena hepatitis. Jadi ini memang salah satu masalah serius. Salah satu penyebab hepatitis adalah infeksi virus. Infeksi virus, hepatitis oleh virus bisa disebabkan oleh sebenarnya macam-macam virus. Cuman yang terkenal kan ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C sampai hepatitis E yang menyerang manusia gitu. Nah, vaksinasi itu adalah salah satu upaya untuk mencegah supaya kita tidak terjangkit oleh virus hepatitis. Gitu. Jadi kalau mungkin orang-orang tahunya kan hepatitis itu misalnya vaksinasi pada anak itu biasanya kan sering ya habis lahiran, habis itu adik bayinya di imunisasi dengan vaksin hepatitis. Sebenarnya orang dewasa juga bisa diberikan vaksinasi hepatitis, khususnya hepatitis A dan B begitu. Iya. Ya. Ini mungkin kalau misalnya kita bicara tentang hepatitis ini pada orang dewasa dulu gitu ya dok. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ciri-ciri atau gejala dari hepatitis ini sendiri apa saja ini dok? Ya, kalau sebenarnya terinfeksi hepatitis dan penyakit hepatitis itu sesuatu yang berbeda ya. Orang bisa terinfeksi virusnya tapi bisa saja dia tidak bergejala. Tapi ketika dia sudah bergejala dia menjadi sebuah penyakit hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini gejalanya mungkin yang paling mudah adalah dia sakit perut, terus ada muntah-muntah, mual-mual, lemas, sampai bisa ada gejala kuning. Jadi kulitnya kuning, kalau warna matanya yang biasanya putih itu kuning, terus pipisnya juga menjadi lebih keruh. Itu bisa terjadi kalau sudah terjadi gangguan pada organ livernya, organ hatinya. Tapi kalau dia hanya gejala ringan, biasanya hanya itu muntah-muntah, perutnya sakit gitu, demam-demam ya, seperti itu. Kayak seperti penyakit biasa. Tapi tergantung dia virusnya apa dulu ya. Kalau virus hepatitis A yang rata-rata dia hanya akut saja seperti itu, terus dalam hitungan hari dia sembuh sendiri. Kalau virus hepatitis B dan C ini yang agak serius, dia bisa menjadi penyakit kronis, bahkan bisa berkembang menjadi yang namanya sirosis atau gangguan di livernya, atau hingga menjadi kanker hati, bisa juga seperti itu. Itu yang hepatitis B dan C. Iya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat berarti sebab-sebabnya apa ini bisa muncul penyakit hepatitis pada manusia ini dok? Ya, tergantung tadi jenis virusnya. Kalau virus A dan juga yang E itu dari fekal oral, jadi dia dari makanan yang tidak bersih, makanan yang tidak terkontaminasi, itu penyebarannya seperti itu. Cuman dia relatif lebih ringan untuk gejalanya. Tetapi kalau misalnya yang B dan C itu biasanya dari kontak-kontak cairan tubuh, misalnya dari darah, sehingga biasanya misalnya ini transfusi darah yang tidak baik, atau misalnya dia penggunaan jarum suntik yang bergantian. Bisa juga dari hubungan suami istri, itu juga bisa menyebarkan hepatitis B dan C. Serta penggunaan misalnya benda-benda yang bisa memicu perdarahan ya, misalnya cukuran kumis, cukuran jenggot, terus
apa ya, sikat gigi, kalau mulutnya ada perdarahan, habis itu dipakai bersama dengan orang lain, itu juga resiko. Ini pertukarannya dari itu sebenarnya dari darah dan cairan tubuh. Kalau yang B dan C, kalau A dan E itu dari makanan yang terkontaminasi. Jadi kebersihan diri harus dijaga. Ya seperti itu. Ya, baik. Berarti kembali lagi ke kebersihan dan juga pola makan juga ya dok ya? Ya tentunya ya juga harus dijaga. Baik. Nah, ini untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin ngobrol-ngobrol juga dengan Dr. Eka Putra, silahkan Anda bisa sampaikan di 580-333 ataupun juga melalui pesan pendek Anda bisa sampaikan di 081127119111 ya, bersama Dr. Eka Putra, Dokter Klinik Medical Check Up RSUD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini sudah ada WA yang masuk ini dok, dari Ibu Nanda yang ada di Mergangsan, yang bertanya, dokter kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa hepatitis ini sebenarnya penyakit yang tidak bisa sembuh ya, karena nanti bisa kumat lagi dan lebih parah seperti tadi yang dokter sebutkan. Nah, itu apakah benar dok? Dan bagaimana membuat hepatitis ini sembuh dok? Gitu. Ya, Dokter Eka, silakan. Ya, kalau ya penyakitnya, seperti saya bilang, untuk beberapa virus hepatitis dia bisa menjadi kronis. Jadi prinsipnya kan kalau infeksi itu misalnya dia infeksi pertama kan namanya kita sebutnya infeksi akut. Nah, semua virus hepatitis itu bisa infeksi akut. Nah, tetapi ketika dia tidak tuntas, dalam artian dia tidak sembuh karena berbagai alasan, misalnya imunitas kita kurang sehingga tidak bisa membuat antibodi yang baik untuk melawan virus, atau memang itu infeksinya dia termasuk berat, dia bisa menjadi infeksi yang kronis, jadi dia bisa menahun. Disebut kronis itu seperti apa? Adalah ketika si antigen dari virus itu terdeteksi di tubuh manusia lebih dari 6 bulan. Jadi 6 bulan nggak sembuh-sembuh infeksinya, itu disebut infeksi kronis. Nah, infeksi kronis itu tentunya kurang baik karena dia bakal memengaruhi si organ liver. Nah, organ liver yang terbebani oleh si virus ini dalam waktu yang lama tentunya bakal mengurangi fungsi-fungsinya sampai bisa juga menjadi perburukan ya, seperti sirosis dan juga kanker hati. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah jangan sampai kena virus hepatitis. Sebenarnya prevensi pertama dengan vaksin itu, dengan vaksinasi, dengan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat membuat kita tertular. Tapi kalau bagaimana kalau kita sudah tertular gitu? Ya pertama adalah early testing atau deteksi dini. Jadi kita harus tangkap si virus ini sebelum dia progresi penyakitnya sudah ibaratnya sudah lama gitu. Kalau di awal kan kita bisa kontrol supaya mencegah progres penyakit. Nah, misalnya tahunnya sudah telat, sudah jadi sirosis kan tidak bisa dilakukan apa-apa, ya udah kita tinggal. Sirosis itu sudah mentok ya dok ya berarti? Ya, sirosis itu sudah terjadi apa ya, pembentukan jaringan parut di livernya, jadinya fungsinya dia tentunya akan semakin turun gitu. Tapi kalau belum ke arah situ masih bisa lah dicegah progresivitas penyakitnya. Ya. Baik, nah kali ini untuk pencegahan hepatitis ini sendiri lebih aman vaksinasi atau bagaimana ini dok? Karena katanya kan hepatitis bisa menular juga begitu ya dok ya? Ya, biasa untuk untuk vaksin hepatitis di dunia ini baru ada hepatitis A dan hepatitis B. Untuk C itu belum ada, D itu belum ada juga, tetapi D ini kaitannya erat dengan B. Jadi kalau misalnya yang B kita sudah ada imunitas dengan B, biasanya D tidak kena karena dia sifatnya koinfeksi. Kalau E juga tidak ada. Nah, yang didorong oleh WHO sebenarnya adalah hepatitis B. Kenapa? Karena hepatitis A walaupun dia sangat gampang menyebar karena dia dari makanan, dia progresivitas untuk menjadi kronis itu belum pernah ada, atau biasanya hanya berhenti di akut. Nah, kalau B ini yang sering berprogresivitas menjadi kronis dan menjadi sirosis, sehingga untuk vaksinasi hepatitis B ini yang disarankan. Nah, biasanya kita waktu kecil itu sudah diberi vaksinasi B. Jadi saat lahir usia 2 bulan, 3 bulan sama 4 bulan kita dapat imunisasi. Nah, itu cukup membantu juga. Tapi untuk orang dewasa
untuk populasi tertentu yang beresiko itu juga disarankan untuk mendapatkan vaksinasi tambahan. Nah, yang beresiko itu yang seperti apa? Misalnya satu, orang yang mau bepergian ke tempat-tempat yang memang endemis hepatitis. Jadi itu disarankan untuk vaksinasi hepatitis B. Terus mungkin orang-orang dengan profesi tertentu ya, misalnya petugas kesehatan itu kan bakal sering kontak dengan orang yang hepatitis atau kontak dengan darah, cairan tubuh manusia, itu disarankan vaksin. Terus orang yang keluarganya terkena hepatitis, jadi kan keluarganya udah kena hepatitis nih, ya salah satu cara melindungi diri ya dengan kita vaksinasi. Jangan nunggu ketularan dari orang yang kita kenal itu atau orang yang dari keluarga yang menulari kan, kayak seperti itu. Terus orang-orang yang memiliki risiko dari perilakunya, kan ini bisa dari cairan tubuh ya, termasuk dari hubungan suami istri atau hubungan seksual. Jadi profesi yang non sewu ya berisiko seperti pekerja seks komersil atau homoseksual itu juga harus diberikan vaksinasi hepatitis B supaya untuk mengurangi risikonya. Terus orang-orang dengan penyakit tertentu yang jika kena hepatitis bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, misalnya orang yang sudah punya kelainan liver atau orang yang punya komorbid tertentu ya seperti diabetes gitu, tidak ada salahnya untuk diberikan vaksinasi hepatitis B supaya menjaga biar nggak ketularan seperti itu. Iya, baik. Nah, baik, ini ada lagi WA yang sudah masuk. Ini dokter dari Pak Dedi yang ada di Sleman yang bertanya, dokter, bagaimana ketika ada salah satu anggota keluarga yang terkena hepatitis? Nah, apa yang mesti dilakukan? Bisa merawat, tapi tentunya kita juga tetap terjaga kesehatannya, begitu. Oh ya, jika ada keluarga yang terkena hepatitis, tentunya orang-orang yang di sekitarnya perlu di testing, jadi early testing. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya utarakan bahwa infeksi dan penyakit itu berbeda. Anda bisa saja sudah terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi walaupun nggak ada gejalanya, di darah itu sudah ada infeksi virusnya. Nah, itu perlu di testing. Alhamdulillah kalau untuk testing, walaupun macam-macam ya, ada hepatitis A, B, C, kita sudah punya lab untuk testingnya sesuai dengan virus yang dicari. Jadi semakin tahu apa kita kena atau enggak kan, jadi biar ada tata laksana lebih lanjut. Nah, seandainya kita aman dari misalnya nih keluarga sakit, terus kita testing diri sendiri, sebenarnya screening kita aman. Nah, langkah lanjutannya adalah kita mempunyai imunitas enggak terhadap si virus itu. Mungkin waktu kecil kita sudah pernah di vaksin, habis itu kita titer imunnya masih bagus, ya udah berarti yang bisa dilakukan hanya menjaga diri dari kontak-kontak misalnya darah, kontak-kontak cairan tubuh yang lain, dijaga aja jangan sampai kena gitu. Tapi kalau misalnya dari pemeriksaan kita imunnya sudah turun atau malah belum pernah imunisasi sama sekali, ya lebih baik dijaga dengan vaksinasi supaya kita imunitasnya terbentuk supaya nanti tidak tertular dari orang yang terdekat dengan kita itu tadi. Ya, seperti Baik, itu. Ya, jadi begitu ya. Untuk termasuk juga peralatan makannya ya, Dok ya? Oh ya, makanannya kan juga kan ada beberapa virus yang memang dari makanan-makanan ya yang terkontaminasi itu. Nah, selanjutnya pemberian vaksinasi ini sebenarnya tepatnya pada kapan nih, Dok? Ketika mungkin ada yang waktu bayi tidak diberikan vaksinasi begitu. Nah, ini sebaiknya apakah memang pada saat dewasa masih bisa diberikan vaksinasi hepatitis? Ya, dewasa masih sangat bisa diberikan. Untuk vaksinasi hepatitis B sendiri itu cukup dengan 3 dosis itu sudah mendapatkan imunitas hingga setahu saya itu 97%. Itu dilakukan misalnya dewasa itu boleh kapan aja, nggak ada batasannya. Batasan usianya ya. Biasanya dosis pertama lulus 1 bulan, habis itu bulan ke-6. Nah, itu udah mendapatkan proteksi imun yang baik untuk hepatitis B. Ya, terutama itu orang yang belum pernah imunisasi yang sejak kecil atau
dia yang ada risiko-risiko lebih yang tadi ya, yang bepergian atau memang kontak dengan orang yang terjangkit atau profesi tertentu. Ya, baik, jadi begitu ya. Nah, kali ini juga tentunya untuk vaksinasi hepatitis ini ada tipe-tipenya atau ada tahapannya atau berapa jumlah vaksinasi yang memang harus diberikan begitu, Dok? Ya, secara umum untuk vaksinasi hepatitis itu yang sudah ada itu vaksinasi hepatitis A dan vaksinasi hepatitis B. Kalau A itu diberikan 2 kali dosis, jaraknya tiap 6 bulan. Jadi dosis 0 sama yang dosis 6 bulan. Saya ini nggak semua vaskes ada ya, karena kan hepatitis A itu memang sifatnya bukan yang menjadi hepatitis kronis, dia lebih ke akut saja. Cuman tidak ada salahnya kalau memang mau mencari untuk vaksinasi hepatitis A, monggo, karena kan itu penularannya juga mudah karena dari makanan. Nah, yang vaksinasi hepatitis B ini yang didorong oleh WHO untuk segera biar semua orang terlindungi lah, seperti itu. Itu 3 dosis, bulan 0, bulan 1 dan bulan 6, seperti itu. Kalau C, walaupun dia memang juga seperti hepatitis B, dia progresivitas untuk menjadi kronisnya juga cukup tinggi, namun untuk saat ini sayang sekali belum ada vaksinasi hepatitis C. Jadi yang bisa kita lakukan ya melindungi diri dari penularannya ya, dari darah tadi atau cairan-cairan tubuh, sambil menjaga kebersihan juga dan menjaga imunitas. Ya, jadi untuk menjaga imunitas juga ya. Nah, artinya kalau sudah divaksin, apakah memang kemungkinan kecil untuk tertular itu tidak ada sama sekali begitu, atau mungkin masih bisa tertular tapi tidak akan parah begitu, Dok? Ya, bisa. Kalau kita vaksinasi itu kan yang diharapkan adalah kita terbentuk antibodinya ya. Jadi vaksinnya itu sendiri hanyalah antigen dari virus yang sudah dinonaktifkan, dikenalkan ke tubuh kita. Nah, diharapkan nanti akan membentuk antibodi. Nah, misalnya nanti kita terkena virus, antibodi itu kan akan melawan, jadi tidak menimbulkan efek-efek yang membahayakan ataupun menyebabkan kematian. Itu yang diharapkan, seperti itu. Ya, jadi begitu ya, seperti itu ya untuk vaksinasi hepatitis, dicegah dengan cara vaksinasi yang tentunya ini sudah terbukti begitu ya. Nah, kali ini mungkin bisa disampaikan juga himbauannya kepada masyarakat, Dok, terkait dengan vaksinasi untuk hepatitis ini. Sebagai penutup, silahkan. Oh ya, salah satu penyakit yang memang menjadi masalah serius adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus. WHO dengan program-programnya sudah mendorong kita untuk mencegah penyebaran dan tersebarnya penyakit ini. Salah satunya adalah dengan vaksinasi hepatitis B pada khususnya sebaiknya diberikan pada anak-anak ketika sudah lahir dan masa balita. Begitu juga ketika dewasa, apabila memang dirasa dibutuhkan, dalam arti memang memiliki resiko atau memang perlu untuk bepergian keluar ke tempat-tempat yang memang resiko endemis hepatitis, itu sebaiknya kita tidak ada salahnya untuk meningkatkan imunitas kita, meningkatkan antibodi kita dengan melakukan vaksinasi hepatitis B supaya tidak terjangkit hepatitis yang bisa menimbulkan kekronisitasan, tidak menimbulkan penyakit-penyakit dan mengurangi fungsi dari liver, karena liver itu kan salah satu organ vital kita yang fungsinya banyak sekali, yang kalau misalnya terganggu itu macam-macam masalahnya nanti, seperti itu. Iya. Nah, ini juga termasuk salah satunya misalnya sudah dewasa tapi nggak tahu nih dulu pernah divaksin hepatitis apa belum begitu ya, Dok ya. Itu bagaimana cara mengeceknya, apakah boleh ditambahkan vaksin hepatitis gitu, walaupun mungkin dulu pernah tapi kita nggak tahu gitu kalau dulu sudah pernah vaksin hepatitis gitu.
Oh ya, kalau mau mengecek objektif kan bisa dicek titer antibodinya dulu. Oke. Seandainya titernya masih bagus ya nggak usah. Atau misalnya titernya sudah turun, dan dia belum pernah, maksudnya dia sejak kecil, tapi yang dewasa belum pernah, ya berarti ambil dosis yang dewasa untuk vaksinasi primer. Tapi kalau misalnya sudah pernah, tapi entah beberapa alasan kok titernya turun, nah itu bisa dilakukan booster. Booster kan untuk meningkatkan titernya kembali supaya menjadi angka yang dia memberikan proteksi. Kalau terlalu rendah kan walaupun sudah pernah, mungkin dia efek mungkin apa ya, kan kadang beberapa orang divaksin titernya nggak langsung naik, nah itu bisa ditambahkan booster, jadi bisa lebih dari 3 dosis, mungkin tambahin 1 lagi jadi 4 dosis, tergantung orangnya. Tergantung ya, berarti nanti bisa dicek dulu begitu ya ke rumah sakit ya dok ya. Iya, baik, terima kasih banyak Dokter Eka untuk bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar siang ini sambil menemani makan siang. Ya, terima kasih. Iya, selamat beristirahat siang dokter, selamat siang. Iya, pendengar, demikian tadi